Selamat datang dalam sebuah kisah nyata yang akan membuat hati kita bergetar. Kisah tentang sebuah pelajaran hidup yang datang dari tempat dan sosok yang paling tidak terduga. Ini adalah kisah tentang bagaimana penampilan luar bisa menipu, dan bagaimana kebesaran hati jauh lebih bernilai dari setiap nominal kekayaan. Mari kita mulai. Siang itu, matahari di sebuah kota metropolitan terasa sangat menyengat. Jalanan dipenuhi suara klakson yang beradu, orang-orang berlalu lalang dengan tergesa, dan kendaraan sibuk berseliweran, menciptakan sebuah simfoni kacau khas kehidupan kota besar. Di tengah hiruk-pikuk yang mendidih itu, berdiri sebuah bank swasta ternama. Gedung yang menjulang tinggi, seluruh permukaannya dilapisi kaca-kaca mengkilat, memantulkan cahaya matahari dengan angkuh. Bank ini terkenal sebagai tempat bernaung bagi para konglomerat, pengusaha muda sukses, dan sosialita kelas atas. Masuk ke dalamnya, Anda akan disambut oleh udara sejuk dari pendingin ruangan yang kontras dengan panasnya di luar, serta suasana yang hening dan eksklusif. Di dalam ruangan bank yang megah, lantai marmernya berkilauan, sofa-sofa kulit tertata rapi, dan semua orang yang ada di sana berpenampilan serba mewah. Ada seorang pengusaha muda mengenakan jas mahal yang potongannya sempurna, sibuk menelpon dengan nada penting. Di sudut lain, ada ibu-ibu sosialita yang tas tangannya saja mungkin bernilai sebuah mobil. Mereka duduk anggun sambil sesekali melirik jam tangan mahal di pergelangan tangan. Para pegawainya, baik teller maupun customer service, semuanya tampil profesional, rapi, dan seolah berjarak, mencerminkan kelas bank tempat mereka bekerja. Semua tampak sibuk dan teratur. Namun ketenangan itu tiba-tiba saja pecah. Pintu kaca bank terbuka perlahan. Langkah kaki yang masuk terdengar pelan, namun kehadirannya seketika menghentikan sebagian aktivitas di ruangan itu. Seorang wanita muda melangkah masuk. Penampilannya, jauh sekali berbeda dengan siapapun yang ada di sana. Rambutnya terurai berantakan, seolah sudah lama tak tersentuh sisir. Wajahnya terlihat pucat dan lelah, namun sepasang matanya menyimpan ketenangan yang aneh. Ia mengenakan daster lusuh, warnanya sudah pudar dan bahannya terlihat tipis. Di kakinya, hanya ada sepasang sendal jepit usang yang lemnya sudah mulai terbuka. Di dadanya tergantung erat sebuah gendongan kain kusam. Di dalamnya, seorang bayi mungil tertidur lelap. Wajahnya begitu polos, sesekali bergerak kecil mengikuti ritme napasnya yang damai. Burani, namanya Burani. Kehadirannya bagaikan tetesan air keruh yang jatuh ke kolam air bening. Beberapa nasabah kaya langsung menoleh, saling lirik dengan ekspresi jijik. Itu siapa ya? Astaga, gembel bawa bayi masuk bank mewah begini, bisik seorang ibu muda yang dengan refleks mundur setengah langkah, sambil menutup hidungnya seolah mencium bau tak sedap. "Kenapa dibiarkan masuk? Di mana Satpam?" tanya yang lain dengan nada kesal. Satpam yang berdiri tegap di sudut ruangan terlihat ragu. Ia melangkah maju perlahan, memperhatikan Burani dari jauhan, seolah tidak yakin apakah ia harus maju dan mengusirnya. Namun Burani tidak peduli. Langkahnya tetap tenang, meski sangat perlahan. Di tangannya tergenggam erat sebuah buku tabungan lusuh, kertasnya menguning dimakan usia, dan selembar KTP yang warnanya sudah memudar. Semua benda ini terlihat sangat kontras dengan kemewahan bank. Ia berjalan lurus, menuju antrean teller. Burani berdiri di belakang antrean, membuat jarak di antara dirinya dan nasabah lain seolah melebar secara otomatis. Tak ada yang mau berdiri terlalu dekat dengannya. Tatapan sinis dan bisik-bisik meremehkan terus mengiringi langkahnya. Tak lama, giliran Burani tiba. Teller yang bertugas di loket itu adalah seorang wanita muda, berjilbab modis, wajahnya cantik dengan polisan make up yang sempurna. Wajahnya terlihat terkejut melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Senyum yang ia paksakan segera menghilang, digantikan dengan raut wajah ketus. Dengan nada yang sengaja dibuat agak keras dan merendahkan, seolah ingin didengar oleh nasabah di belakangnya, si teller bertanya, "Ibu ada keperluan apa ya? Ini bukan tempat meminta-minta."
Bu Rani mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata si teller. Suaranya pelan, namun terdengar jelas di tengah kesunyian yang tiba-tiba melanda area loket. "Saya mau tarik uang, 1 juta rupiah," jawabnya. Si teller muda itu melirik ke atas, seolah menahan tawa atau mungkin jijik. Ia menggeleng-gelengkan kepala. "Ibu yakin tabungannya ada isinya? 1 juta loh, Bu. Di sini nasabah biasanya tarik miliaran. Ibu tidak salah tempat," katanya sekali lagi dengan nada menyindir yang keras. Di meja sebelah, beberapa pegawai lain ikut mendengar. Salah satunya berbisik pada temannya. Suaranya mengandung ejekan. "Lihat tuh, kasihan amat ya, bawa bayi segala. Buat apa coba datang ke sini? Paling mau minta keringanan pinjaman." Meskipun dihina, Bu Rani tetap diam. Ia tidak menunjukkan reaksi marah atau kesal. Ia justru menyerahkan buku tabungan lusuh dan KTP-nya. Teller itu menerimanya keduanya dengan malas. Jari-jarinya yang lentik mencak mulai mengetik nomor rekening Bu Rani di atas keyboard. Matanya memandang ke layar monitor. Sikapnya masih sangat tak acuh tak acuh. Ia tidak tahu bahwa dalam hitungan detik ke depan, seluruh bank itu akan gempar. Teller mengetik perlahan, sambil sesekali menghembuskan napas panjang, menunjukkan betapa membosankannya melayani wanita di depannya. Layar monitor mulai memproses data, dan tak lama, halaman rekening Bu Rani pun terbuka. Awalnya si teller masih bersikap santai, pandangannya masih meremehkan. Namun dalam hitungan detik, ekspresi di wajahnya berubah drastis. Matanya membelak-belak lebar, memandang tak percaya. Tangannya yang semula santai menari di atas keyboard, kini gemetar perlahan. Napasnya tersendat-sendat seolah udara di ruangan itu tiba-tiba menipis. Angka di sebuah layar monitor di hadapannya membuat seluruh darahnya terasa berhenti mengalir. Jantungnya berdebar kencang. Ia harus berkedip-kedip berkali-kali, mengira dirinya salah baca atau layar komputernya rusak. Tertulis jelas di sana, saldo rekening Rp 100 miliar 527.275.100 rupiah. 100 miliar lebih. Si teller langsung tercekam. Ia buru-buru menundukkan wajahnya, takut jika Bu Rani melihat kepanikan dan rasa malunya yang luar biasa. Ia menelan ludah berkali-kali, lalu dengan suara yang sangat gemetar, ia memanggil pelan, Pak manajer, sebentar, mohon ke sini." Manajer bank, seorang pria paruh badan yang menggunakan jas mahal dan wajahnya terlihat lelah, segera menghampiri. "Ada apa? Jangan ribut," tanyanya datar. Sedikit kesal karena dipanggil dengan panik. Namun saat matanya ikut membaca angka di layar komputer si teller, seketika wajah sang manajer berubah pucat pasi. Kepalanya menggeleng-geleng tak percaya. Ia mendekatkan wajahnya, memastikan angka itu benar. Ya, angkanya benar, sangat benar. Angka yang fantastis. Ia langsung berbisik ke teller dengan nada yang memaksa dan panik. "Jangan bicara apa-apa dulu, biar saya yang urus. Jangan sampai nasabah lain tahu." Bu Rani yang berdiri di depan mereka tetap tenang. Tangannya sesekali mengelus kepala bayinya yang masih tertidur pulas. Wajahnya datar, seolah tidak ada kejadian heboh. Di belakang, beberapa pegawai yang penasaran mulai saling lirik. "Ada apa sih? Kenapa Pak manajer ke teller? Itu gembel ya? Kok jadi rame?" Pak manajer menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ia memasang senyum kaku, lalu berkata dengan nada yang tiba-tiba berubah menjadi sangat sopan kepada Bu Rani. "Selamat siang Ibu, mohon maaf sebelumnya. Ada sedikit pengecekan data di sistem. Boleh Ibu tunggu sebentar di ruang nasabah prioritas kami? Ruangannya lebih nyaman." Namun belum sempat Bu Rani menjawab, tiba-tiba seorang ibu sosialita yang sejak tadi memperhatikan maju mendekat dengan wajah sinisnya. "Pak, masa gembel kayak dia bisa punya rekening prioritas? Jangan bikin malu bank ini dong. Ini tempat nasabah kalangan atas," katanya lantang. "Suruh urus di luar saja. Bank ini bukan panti sosial." Beberapa nasabah lain tertawa kecil. Ada yang mengangguk setuju, bahkan ada yang diam-diam mengambil video dengan ponselnya. Satpam yang semula ragu-ragu, kini maju mendekat. "Ibu, maaf, mungkin lebih baik diurus di luar saja ya," ucapnya dengan nada hati-hati. Saat itulah, Bu Rani mengangkat wajah.
Matanya yang tenang menatap tajam ke arah mereka semua. Suaranya terdengar pelan, namun tegas dan dingin. Kenapa? Apakah uang saya tidak berhak dilayani di sini? Kalimat itu seketika membuat suasana bank makin tegang. Semua mata kini tertuju padanya. 100 miliar lebih di layar komputer itu seolah berteriak, namun tak ada seorang pun yang berani membicarakannya. Tanda-tanda besar mulai muncul di benak mereka. Siapa sebenarnya wanita ini? Suasana di dalam bank menjadi panas. Bisik-bisik yang meremehkan makin ramai terdengar. Sudah deh, usir saja, buang-buang waktu. Pak manajer makin kikuk. Ia melirik ke si Thaler, berbisik keras. Segera proses, jangan lama, biar cepat selesai. Namun yang membuat suasana makin panas adalah suara si Thaler muda yang dari awal sudah bersikap sinis. Dengan nada setengah berbisik namun cukup keras terdengar, ia berkata kepada temannya, "Kasihan sih, baju compang-camping begitu, pasti cuma numpang pamer saldo pinjaman kali. Habis ini juga nggak akan bisa tarik." Kata-kata itu yang sengaja dilontarkan untuk menusuk harga diri Burani ternyata berhasil. Namun hasilnya tidak seperti yang ia bayangkan. Tubuh Burani menegang. Tangannya yang memegang buku tabungan kini mengepal erat. Matanya menatap lurus ke arah si teller yang tadi berbicara. Suaranya pelan, namun tegas, dingin, dan penuh penekanan. "Tadi saya bilang mau tarik 1 juta, katanya. Seisi bank mendadak hening. Semua orang berhenti bicara. Manajer tercegat, para teller saling pandang. Bahkan satpam yang tadinya ingin mendekat, kini mundur perlahan. Burani melanjutkan ucapannya. Nadanya semakin dingin, semakin menusuk. "Sekarang, saya berubah pikiran. Sekarang saya ingin tarik semua tabungan saya. Saya ingin uang saya dibawa ke sini hari ini." Suasana seketika membeku. Manajer tercegat. Beberapa pegawai teller nyaris terjatuh dari kursi mereka. Angka 100 miliar lebih di layar komputer itu seolah menjadi bom atom yang baru saja meledak di ruangan itu. Semua orang terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Burani tetap berdiri tegak. Bayi di dadanya masih tertidur dengan damai, tak terganggu oleh kekacauan yang diciptakan ibunya. Manajer bank, dengan suara yang bergetar hebat, berusaha mengendalikan situasi. Baik, Ibu. Mohon ditunggu sebentar. Ini harus kami urus sesuai prosedur agar aman." Meskipun dalam hatinya, rasa panik luar biasa sudah menguasai. Ia tahu betul, proses penarikan tunai sebesar 100 miliar bukan hal yang sepele. Ini membutuhkan izin kantor pusat, bahkan pengamanan khusus bersenjata. Dengan gerakan cepat dan gugup, ia memberi isyarat kepada si teller, yang kini wajahnya sudah pucat pasi. "Hubungi pusat, segera, dan siapkan pengawalan." Si teller yang tadi sombong kini tangannya gemetar hebat saat mengetik pesan ke komputer. Ia tak berani menatap Burani. Sementara itu, bisik-bisik para nasabah makin riuh, namun kali ini nadanya sudah berubah total. Bukan lagi ejekan, melainkan keheranan dan kekaguman yang bercampur ketakutan. "Ya ampun, benar-benar duitnya segitu banyak, kok bisa?" 1 jam berlalu. Situasi di dalam bank makin tegang. Manajer bolak-balik menelpon kantor pusat. Beberapa staf manajemen atas mulai berdatangan ke lokasi. Mobil pengangkut uang dari Bank Indonesia sudah dipesan. Pengamanan bersenjata juga tengah disiapkan. Namun yang paling mencolok adalah perubahan sikap para pegawai bank. Si teller muda yang tadi paling lantang, kini menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Wajahnya pucat, tangannya terlipat di pangkuan, bibirnya gemetar. Pegawai lain yang tadi berbisik sinis, kini sibuk mundar-mandir, pura-pura sibuk, takut menatap ke arah Burani. Di luar gedung, kabar itu menyebar sangat cepat. 2 mobil wartawan lokal media sudah tiba di depan bank. Mereka mengintip ke dalam, mencoba merekam suasana. Burani tetap duduk tenang di kursi tunggu. Bayi kecil di pelukannya sudah terbangun, namun tetap diam. Ia mengelus kepala sang bayi dengan lembut, matanya menatap lurus ke depan tanpa menunjukkan rasa panik ataupun bangga. Justru para pegawai banklah yang kini dikekung oleh rasa malu, rasa takut, dan rasa bersalah yang luar biasa. Di sudut lain, beberapa nasabah yang tadi meremehkan kini membisu total. Ada yang memalingkan wajah, ada yang menunduk malu. Mereka semua sadar, mereka telah menghina, meremehkan,
dan mengusir orang yang mungkin memiliki kekayaan lebih besar dari seluruh nasabah di bank itu digabungkan. Beberapa menit kemudian, bunyi sirine pelan terdengar dari kejauhan. Di depan bank, 2 mobil pengangkut uang bersenjata lengkap berhenti perlahan. Diikuti 1 mobil sedan hitam mewah. Dari dalam sedan, turun seorang pria berjas mahal. Dia adalah direktur cabang bank itu sendiri. Wajahnya tegang, ia langsung masuk ke dalam gedung diikuti beberapa petugas keamanan. Begitu masuk, suasana makin hening. Para pegawai bank langsung berdiri tegap, menunduk hormat. Direktur itu langkah cepat ke arah Burani. Dengan sopan yang dibuat-buat, ia membungkuk sedikit. "Selamat siang, Ibu. Perkenalkan, saya direktur cabang di sini. Saya mewakili seluruh jajaran. Mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami sedang mengurus semua permintaan Ibu." Burani menyuangguk tipis. Ia mengangguk sedikit. Kotak-kotak uang mulai dipindahkan ke ruangan prioritas. Suara alat hitung uang mulai terdengar lirih di balik dinding kaca. Semua pegawai bank berdiri kaku, tak berani menatapnya. Namun kejutan terbesar belum terjadi. Di tengah suasana tegang itu, seorang pria tua berpakaian rapi masuk ke dalam bank. Langkahnya pelan, wajahnya berwibawa, namun di matanya tersimpan kehangatan yang mendalam. Semua pegawai yang melihat langsung menunduk hormat sedalam-dalamnya. Pria ini adalah salah satu pemilik saham utama bank tersebut, seorang pengusaha kawakan yang jarang sekali muncul di muka umum. Dan yang membuat semua orang makin kaget, pria itu berjalan lurus langsung menuju Burani. Dengan senyum ramah, ia berkata, "Rodi, kamu kesini juga rupanya? Maaf, Paman baru dengar kabar." Seisi bank membelalak. Sebagian nasabah menutup mulut, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wanita gembel yang tadi dihina, ternyata kenal dekat dengan, bahkan memanggil Paman kepada pemilik saham bank. Burani menunduk sopan. "Maaf Paman, saya hanya ingin urus tabungan. Kebetulan tadi ada sedikit kesalahpahaman." Pria tua itu mengangguk, lalu menatap tajam ke arah seluruh pegawai yang berdiri di sudut ruangan. Dengan suara pelan namun tegas yang menggema di ruangan hening itu, ia berkata, "Harusnya kalian tahu siapa yang kalian hadapi. Dia bukan cuma nasabah prioritas, dia keluarga saya." Kalimat itu bagai petir di siang bolong. Direktur bank langsung membungkuk dalam-dalam. Semua pegawai teller gemetar. Satpam yang tadinya ingin mengusir, kini tak berkutik. Mereka merasa malu yang luar biasa, seolah bumi ingin menelan mereka bulat-bulat. Direktur bank, para pegawai, dan seluruh nasabah kini berdiri dalam diam. Tak ada lagi suara. Semua mata tertuju pada sosok wanita sederhana yang kini diketahui adalah keluarga dari pemilik saham utama bank tersebut. Pria tua itu duduk di samping Burani. "Kamu tidak perlu datang sendiri begini, Rani. Seharusnya bilang saja ke Paman," katanya dengan nada penuh kasih. "Saya tidak ingin merepotkan Paman. Saya hanya ingin tahu seperti apa pelayanan di sini jika saya datang tanpa dikenali." Kalimat itu membuat beberapa pegawai makin menundukkan kepala. Mereka mengerti, sejak awal semuanya sedang diuji. Beberapa menit kemudian direktur bank kembali menghampiri. Dengan suara yang sangat sopan, ia berkata, "Ibu, proses penghitungan sudah hampir selesai. Mohon Ibu bersedia menandatangani beberapa dokumen." Burani mengangguk. Namun sebelum ia bergerak, seorang nasabah pria paruh baya yang dari tadi memperhatikan, memberanikan diri bertanya dengan sangat hati-hati. "Maaf Ibu, kalau boleh tahu, bagaimana bisa seorang seperti Ibu punya uang sebesar itu?" Suasana kembali hening. Semua orang menunggu jawaban. Burani menatap pria itu dengan tatapan lembut. Suaranya pelan, namun mengandung keheningan yang mendalam. "Dulu, saya bukan seperti ini. Saya adalah istri dari seorang pengusaha besar. Namun sejak suami saya wafat, semua warisan saya simpan di sini." Ia berhenti sejenak. "Saya memilih hidup sederhana karena dunia ini tidak abadi. Saya hanya ingin hidup tenang, membesarkan anak saya, dan mengajarkan kepadanya bahwa nilai manusia bukan dari seberapa tebal dompetnya, tapi dari seberapa besar hatinya."
Kalimat itu membuat seisi ruangan terdiam, diselimuti keheningan yang mengharukan. Beberapa pegawai mulai menangis, ada yang terisak, ada yang menutupi wajah dengan kedua tangan. Namun kejutan yang lebih besar, yang akan membuat seisi bank benar-benar tercengang, masih menanti. Direktur bank menundukkan kepala dalam-dalam. "Ibu, kami semua sangat menyesal atas perlakuan yang tidak pantas tadi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya." Si teller yang tadi paling lantang mengejek, kini menangis terisak. Berkali-kali meminta maaf, tak sanggup menahan rasa malu yang menghimpit dadanya. "Semua uang yang ibu minta sudah kami siapkan. Kami siap mengantar kapan saja," kata direktur. Saat itulah Bu Rani menggendong bayi kecilnya, lalu dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Saya tidak akan tarik uang itu." Semua orang melango. Direktur tampak bingung. "Maaf ibu, maksudnya?" Bu Rani tersenyum tipis. Senyum yang begitu tulus, yang memancarkan ketenangan hati yang luar biasa. "Saya hanya ingin menguji bagaimana kalian memperlakukan orang yang kalian anggap rendah. Saya ingin tahu, apakah manusia di tempat ini masih punya hati?" Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terdiam, diselimuti keheningan yang mengharukan. Beberapa pegawai mulai menangis, ada yang terisak, ada yang menutupi wajah dengan kedua tangan. Pria tua pemilik saham, Paman Bu Rani, mengangguk pelan. "Itulah kenapa aku selalu menghormati kamu, Rani," katanya lirih. Bu Rani melanjutkan, suaranya kini terdengar seperti seorang guru yang sedang memberikan pelajaran terakhirnya. "Saya akan tetap biarkan uang saya di sini. Namun mulai tadi hari ini, saya harap tak ada lagi perlakuan buruk kepada siapapun yang datang ke sini. Siapapun dia, bagaimanapun penampilannya." Suasana makin haru. Beberapa nasabah bahkan berdiri, memberikan tepuk tangan pelan sebagai bentuk hormat. Bu Rani berdiri perlahan. Bayi di pelukannya tetap tenang. Ia menggendongnya, mengelus kepala sang anak dengan lembut. Ia menatap ke seluruh penjuru ruangan, sekali lagi dengan tatapan yang menembus ke dalam jiwa setiap pegawai bank di sana. "Dengarkan baik-baik," katanya. Suaranya pelan, namun terdengar jelas ke seluruh ruangan. "Saya memang memilih hidup sederhana. Saya tidak ingin dikenal karena harta, karena bagi saya semua ini hanya titipan. Saya ingin kalian semua ingat satu hal." Ia berhenti sejenak, membuat semua orang menahan napas. "Jangan pernah sekalipun menilai orang dari apa yang tampak di luar. Bukan baju, bukan sepatu, bukan mobil, bukan tas yang menentukan nilai manusia, tapi hatinya." Kalimat itu diucapkan dengan begitu tulus, begitu dalam, begitu menghunjam ke dalam hati siapapun yang mendengar. Para pegawai bank kini benar-benar menangis. Bu Rani kemudian melangkah pelan menuju pintu keluar. Paman pemilik saham berdiri di sampingnya. Sebelum benar-benar melangkah pergi, Bu Rani berhenti sejenak, menoleh ke arah semua pegawai bank yang masih berdiri kaku. Dengan senyum tulus yang terakhir, ia berkata, "Semoga kejadian hari ini membuat kita semua jadi manusia yang lebih baik." Kemudian ia melangkah keluar, diiringi tatapan kagum, rasa haru, dan rasa malu yang mendalam dari seisi bank. Hari itu, bank yang megah itu tidak akan pernah melupakan sosok wanita sederhana yang datang tanpa kemewahan, namun pergi dengan meninggalkan warisan nilai yang jauh lebih berharga dari 100 miliar rupiah.